Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Sumaini, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 2020 A1A022. Baik, saya di sini akan membahas materi tentang fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi atau fonem, bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Fonologi terdiri dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Sementara itu, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Ada 3 unsur penting ketika organ ucap manusia memproduksi bunyi atau fonem, yaitu 1. Udara sebagai penghantar bunyi. 2. Artikulator, bagian alat ucap yang bergerak. 3. Titik artikulasi atau disebut juga artikulator. Beberapa istilah yang berkaitan dengan fonologi, antara lain fona, fonem, vokal, dan konsonan. Fona adalah bunyi ujaran yang bersifat netral atau masih belum terbukti membedakan arti, sedangkan fonem adalah satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Variasi fonem karena pengaruh lingkungan yang dimasuki disebut alofon. Gambar atau lambang fonem dinamakan huruf. Jadi fonem berbeda dengan huruf. Variasi ini terdiri dari vokal, konsonan, diftong atau vokal rangkap, dan kluster atau konsonan rangkap. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan dalam bahasa. Khususnya bahasa Indonesia terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri dari atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Terdapat pula istilah huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi huruf konsonan tersebut. Terdiri atas B, C, D, F, G, H, I, H, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, Q, X, Y, Z. Huruf konsonan sering pula disebut sebagai huruf mati. Huruf konsonan adalah huruf mati. Umi Fadilah dalam jurnal pengenalan alfabet dan kamus bergambar untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD berbasis Java FX serta Flashbook atau 2011 menyebutkan bahwa huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Huruf konsonan. Jenis-jenis huruf konsonan yaitu semua huruf kecuali huruf vokal. Dilansir dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 2016, karya tim pengembang Pedoman Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 21 huruf konsonan yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan dapat digunakan pada awal, tengah, dan juga akhir kata. Konsonan C, Q, X, dan Y tidak dapat digunakan di posisi akhir kata. Dasar bahasa Indonesia. Keempat huruf tersebut hanya digunakan di awal dan di tengah kata.
Melansir dan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009, huruf konsonan I dan X khusus dipakai untuk nama diri dan keperluan ilmu pengetahuan. Contoh huruf konsonan dan gabungannya. Berikut adalah contoh penggunaan huruf konsonan dan gabungannya di posisi awal, tengah, dan akhir kata. Huruf konsonan B, posisi awal babak, posisi tengah abad, posisi akhir adab. Huruf konsonan C, cakap, posisi tengah kaca, posisi akhir. Huruf konsonan D, dua, posisi tengah adab, bidang, posisi akhir abad. Huruf konsonan F, fisik, huruf posisi tengah kafan, posisi akhir kreatif. Huruf konsonan G, posisi awal gadis, posisi tengah tiga, posisi akhir gudeg. Pengertian huruf vokal dan diptong beserta penggunaannya. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan penulisan dan pengucapan vokal dalam bahasa Indonesia. Sesuai dengan pengertiannya, huruf ini digunakan dalam penulisan dan pengucapan vokal. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, O. Khusus untuk penulisan huruf E dapat disertai tanda asken agar bisa membedakan pelafalannya. Contohnya, pelafalan huruf E dalam kata enam dan ekor tentu berbeda. Berikut penggunaan huruf vokal yang dilansir dari situs PUBI Garing. Diakritik E, dilafalkan E. Contohnya, tiap hari Senin adik selalu mengikuti apel di sekolahnya. Kata apel bukanlah merujuk pada nama buah, melainkan pada istilah dari ucapan bendera. Agar lebih jelas, kalimat tersebut dapat diganti dengan tiap hari Senin adik selalu mengikuti apel di sekolahnya. Kata E dilafalkan seperti huruf E. Kritik E dilafalkan E. Contohnya, kemarin sore kami menonton film Seri bersama. Untuk kata seri dilafalkan dengan E. Kalimat tersebut merujuk pada tontonan film bersambung atau yang terdiri dari beberapa film dengan isi cerita yang sama. Huruf diptong. Mengutip dari buku Estetika Berbahasa, Mengapresiasi Bahasa Indonesia, Penerapan Diskusi Terkumpul 2018 karya Syahbul Huda. Huruf diptong adalah penggabungan dua huruf vokal. Huruf diptong dalam bahasa Indonesia hanya ada ketika huruf vokal bertemu dengan huruf vokal lainnya. Huruf diptong sering juga disebut vokal rangkap. Hanya ada 4 bentuk huruf diptong, yakni AU, AI, OI, EI. Berikut penggunaan huruf diptong. Contoh, pertemuan hari ini akan diadakan di aula sekolah. Kata aula merupakan bentuk huruf diptong AU. Contoh 2. Ia adalah anak yang pandai. Kata pandai merupakan bentuk huruf diptong AI. Contoh 3. Kita harus mengisi survei ini terlebih dahulu. Kata survei merupakan bentuk huruf diptong EI. Contoh 4. Kemarin tim A kalah poin dalam pertandingan basket. Kata poin merupakan bentuk huruf diptong OI. Sekian pembahasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.